Fatimah, 35 tahun, CEO sukses yang angkuh dan penuh luka akibat melihat ibunya hancur dalam 4 pernikahan gagal. Dia bersumpah tidak akan pernah jatuh cinta. Iwan, 25 tahun, tukang kebun sederhana dari Indonesia yang hanya punya ketulusan dan hati yang lembut. Ketika Iwan berhasil menyembuhkan adik Fatimah yang sakit mental dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh dokter manapun, tembok kokoh di hati Fatimah mulai retak. Dan untuk pertama kalinya dalam 35 tahun, dia belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal batas kelas, usia, atau bangsa. Bagaimana kisahnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Fatimah berdiri di depan jendela kamarnya yang menghadap taman luas. Usianya sudah 35 tahun, tapi tidak ada jejak kerutan di wajahnya yang terawat sempurna. Rambut hitamnya tergerai rapi, syal sutra melilit anggun di lehernya. Dari luar, dia tampak seperti wanita yang memiliki segalanya. Rumah mewah, perusahaan properti yang sukses, kehidupan yang teratur. Tapi di dalam dadanya, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh uang atau kesuksesan. Setiap pagi sama. Bangun pukul 5, sholat, sarapan sendirian, lalu berangkat ke kantor. Pulang malam, makan malam sendirian, tidur sendirian. Tidak ada suara tawa, tidak ada kehangatan. Rumah sebesar ini terasa seperti makam yang indah. Fatimah menutup matanya sebentar. Kenangan masa kecil datang tanpa diundang. Ibunya yang menangis di kamar setiap malam. Suara pertengkaran yang keras. Laki-laki yang berganti setiap beberapa tahun. 4 kali ibunya menikah, 4 kali hancur. Sejak saat itu, Fatimah bersumpah tidak akan pernah membiarkan laki-laki menghancurkannya seperti ibu. Laki-laki hanya membawa penderitaan, bisiknya pada diri sendiri. Suara pecahan kaca dari taman membuatnya tersentak. Fatimah berlari keluar, jantungnya berdebar. Dia sudah tahu siapa yang mengamuk. Di taman belakang, adiknya Laila sedang memecahkan vas bunga kristal. Rambut panjangnya kusut, mata merah, wajah pucat. Gadis berusia 28 tahun itu berteriak tidak jelas, tangannya berdarah dari pecahan kaca. "Laila, berhenti!" Fatimah berlari mendekat, mencoba memeluk adiknya. Tapi Laila mendorong dengan keras. "Jangan sentuh aku. Jangan!" Fatimah terjatuh. Hatinya sakit melihat adiknya seperti ini. Sudah 10 tahun Laila mengalami gangguan mental. Dokter bilang trauma, depresi berat, butuh obat seumur hidup. Fatimah sudah menghabiskan jutaan untuk perawatan terbaik. Tapi tidak ada yang berubah. "Laila, sayang, tenang. Kakak di sini." Fatimah mencoba lagi dengan suara gemetar. "Kamu tidak mengerti. Tidak ada yang mengerti." Laila menangis histeris, tubuhnya gemetar. Fatimah meraih tas kecil yang selalu dibawanya, mengeluarkan obat penenang. "Ini, minum ini dulu." "Aku tidak mau obat. Aku benci obat." Laila melempar botol obat itu jauh. Fatimah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sudah kehabisan cara. Air matanya mulai turun tanpa bisa ditahan. Tiba-tiba, suara tenang terdengar dari arah pohon palem. "Permisi." Fatimah menoleh. Seorang pemuda muda berjalan mendekat dengan langkah pelan. Iwan, tukang kebun yang baru bekerja 3 bulan di rumahnya. Pemuda Indonesia berusia 25 tahun dengan kulit sawo matang, mata teduh, dan senyum lembut. "Iwan, jangan dekati dia. Bahaya." Fatimah memperingatkan. Tapi Iwan tidak berhenti. Dia berjalan santai, seolah tidak ada yang terjadi. Lalu dia duduk di rumput, beberapa meter dari Laila, tidak mencoba menyentuh atau mendekati. "Bunga mawar ini indah ya," kata Iwan sambil menyentuh kelopak mawar merah di dekatnya. Warnanya merah sekali, seperti matahari terbenam. Laila masih terisak, tapi tidak berteriak lagi. Dia melirik Iwan dengan curiga. Iwan tersenyum. "Saya boleh duduk di sini sebentar? Capek memangkas pohon tadi."
Tidak ada jawaban. Tapi Laila tidak mengusir. Tadi pagi saya lihat kupu-kupu hinggap di bunga melati itu. Iwan melanjutkan dengan nada bicara yang sangat tenang. Kupu-kupunya kuning. Cantik sekali. Tapi cuma sebentar, lalu terbang. Mungkin mencari bunga lain yang lebih manis. Laila perlahan berhenti menangis. Napasnya masih tersengal, tapi matanya menatap bunga yang Iwan tunjuk. Kamu tidak takut padaku? Suara Laila parau. Kenapa harus takut? Kamu sedang sedih, bukan berbahaya? Jawab Iwan sambil tersenyum. Kalau sedih, wajar kalau ingin pecahkan sesuatu. Saya juga pernah begitu. Kamu pernah seperti aku? Pernah. Waktu ibu saya meninggal. Saya hancurkan semua pot tanaman di rumah. Marah pada dunia. Laila terdiam. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia bicara dengan normal. Lalu bagaimana kamu sembuh? Iwan menatap langit. Saya belajar bahwa tanaman-tanaman itu tidak salah. Yang salah adalah saya tidak mau menerima kehilangan. Lalu saya menanam lagi, satu persatu. Setiap menanam, saya bicara pada ibu di hati saya. Pelan-pelan, sakit itu berkurang. Tapi aku tidak tahu kenapa aku seperti ini. Laila berbisik. Tidak apa-apa. Suatu hari kamu akan tahu. Yang penting sekarang, kamu sudah lebih tenang kan? Laila mengangguk pelan. Matanya mulai lelah. Fatimah yang menyaksikan dari kejauhan tertegun. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bertahun-tahun dia tidak bisa menenangkan adiknya. Tapi pemuda ini melakukannya hanya dalam beberapa menit. Bagaimana bisa? Pembantu datang membawa selimut dan membawa Laila masuk ke kamar. Gadis itu sudah sangat lelah dan tidak melawan. Fatimah berdiri, tubuhnya masih gemetar. Dia berjalan mendekati Iwan yang masih duduk di rumput, membereskan pecahan kaca dengan hati-hati. Iwan, panggil Fatimah dengan suara dingin yang biasa dipakainya pada orang lain. Kemarilah. Iwan berdiri, membersihkan tangannya, lalu berjalan mengikuti Fatimah ke beranda. Mereka duduk di kursi taman, saling berhadapan. Bagaimana kamu melakukan itu? Tanya Fatimah langsung pada intinya. Iwan tersenyum kecil. Melakukan apa, Bu? Menenangkan adikku. Dokter-dokter terbaik tidak bisa. Tapi kamu hanya bicara tentang bunga. Iwan terdiam sebentar, memilih kata-kata dengan hati-hati. Saya hanya mendengarkan, Bu. Kadang orang tidak butuh obat atau nasihat. Mereka butuh seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Fatimah merasa tertusuk. Kamu bilang aku menghakimi adikku. Bukan begitu, Bu. Iwan menggeleng cepat. Tapi mungkin selama ini Nona Laila merasa tidak didengar. Dia butuh seseorang yang mau duduk bersamanya tanpa membawa solusi. Cuma, ada. Kamu pikir kamu lebih tahu dari dokter? Nada Fatimah mulai naik. Iwan tetap tenang. Saya bukan dokter, Bu. Saya hanya tukang kebun. Tapi saya percaya, kadang hati yang sakit butuh kehangatan, bukan kimia. Tanaman mati kalau diberi pupuk terus tapi tidak diberi matahari. Manusia juga begitu. Fatimah membisu. Ada sesuatu dalam kata-kata sederhana pemuda ini yang menusuk pertahanan yang sudah dibangunnya bertahun-tahun. Tidak ada orang yang pernah bicara padanya seperti ini. Jujur, tenang, tanpa rasa takut. Kamu tidak takut padaku? Tanya Fatimah, tanpa sadar mengulangi pertanyaan Laila tadi. Iwan tersenyum. Kenapa harus takut? Ibu sedang khawatir pada adik, bukan sedang marah pada saya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Fatimah tidak tahu harus berkata apa. Dia yang biasanya selalu punya jawaban untuk segalanya, kini terdiam seperti anak kecil yang baru belajar bicara. Terima kasih. Akhirnya Fatimah berkata pelan. Kamu boleh kembali bekerja. Iwan membungkuk hormat lalu berjalan kembali ke taman. Fatimah duduk sendirian di beranda, menatap punggung pemuda itu.
Ada perasaan aneh di dadanya. Bukan cinta, belum. Tapi sesuatu yang membuatnya penasaran. Siapa sebenarnya Iwan? Kenapa kata-katanya begitu sederhana tapi begitu dalam? Kenapa matanya begitu tenang? Tidak seperti mata laki-laki lain yang pernah dilihatnya? Malam itu, Fatimah tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan kejadian sore tadi. Wajah tenang Iwan, cara dia berbicara dengan Laila, cara dia tidak takut pada dirinya yang terkenal angkuh dan galak. Fatimah bangun dari tempat tidur, berjalan ke jendela. Dari sana dia bisa melihat rumah kecil di ujung taman tempat Iwan tinggal. Lampu masih menyala. Sepertinya pemuda itu juga belum tidur. "Siapa kamu, Iwan?" bisik Fatimah pada malam. "Kenapa kamu menggangguku?" Untuk pertama kali sejak bertahun-tahun, tembok kokoh yang dibangun Fatimah di sekitar hatinya mulai retak. Retak kecil, hampir tidak terlihat. Tapi sudah cukup untuk membuat cahaya masuk. Dan Fatimah tidak tahu apakah dia harus takut atau berharap. Yang pasti, besok dia akan bicara dengan Iwan lagi. Ada banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tentang adiknya, tentang kehidupan, tentang kenapa hatinya yang sudah mati rasa ini tiba-tiba berdetak tidak normal. Fatimah kembali berbaring, menatap langit-langit kamar. "Besok," bisiknya. "Besok aku akan tahu lebih banyak tentang dia." Dan dengan pikiran itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Fatimah tertidur dengan perasaan yang aneh tapi tidak sepenuhnya tidak menyenangkan. Sebuah perasaan yang bernama harapan. Pagi itu matahari bersinar lebih cerah dari biasanya. Fatimah bangun lebih pagi, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya di hari Sabtu. Biasanya dia akan tidur hingga siang, tapi pagi ini berbeda. Ada sesuatu yang menariknya keluar dari kamar. Dia berdiri di balkon kamarnya, menatap ke taman. Iwan sudah mulai bekerja, menyiram tanaman dengan selang air. Gerakannya tenang, penuh perhatian pada setiap tanaman. Sesekali dia berhenti, menyentuh daun yang layu, lalu memangkas dengan lembut. Fatimah mengambil napas panjang. "Apa yang aku lakukan?" gumamnya. "Kenapa aku mengamatinya seperti ini?" Tapi kakinya sudah bergerak turun, keluar dari rumah, menuju taman. Iwan menoleh saat mendengar langkah kaki. Dia tersenyum, meletakkan selang air. "Selamat pagi, Bu Fatimah." "Pagi," jawab Fatimah kaku. "Iwan, aku ingin bicara denganmu." "Tentu, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Fatimah menunjuk bangku taman di bawah pohon oak besar. "Duduklah. Ini penting." Mereka duduk berhadapan. Iwan tampak tenang seperti biasa, sementara Fatimah tampak gelisah, jari-jarinya meremas-remas syal sutranya. "Tentang kemarin," mulai Fatimah. "Cara kamu menenangkan Laila. Aku ingin tahu lebih banyak." Iwan mengangguk. "Apa yang ingin ibu ketahui?" "Semuanya." "Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Bagaimana kamu tahu apa yang harus dilakukan?" Iwan terdiam sebentar, matanya menatap jauh. "Saya tidak yakin, Bu. Saya hanya mencoba. Di kampung saya, ada tetangga yang anaknya seperti Nona Laila. Sering mengamuk, memukul orang, berteriak-teriak. Semua orang takut, menghindar. Lalu suatu hari, ibu saya mengajak saya datang ke rumah mereka. Bukan membawa obat atau dokter, cuma bawa kue dan duduk. Ibu saya bilang pada saya, 'Iwan, dengarkan dia. Jangan takut. Dia cuma butuh seseorang yang tidak lari.'" Fatimah merasakan dadanya sesak, dan itu berhasil. Tidak langsung, butuh berbulan-bulan, tapi pelan-pelan, anak itu mulai tenang. Dia mulai bicara. Ternyata dia pernah disakiti waktu kecil, tapi tidak ada yang mau dengar karena takut. Semua cuma kasih obat dan kurung dia di kamar. Tapi dokter bilang Laila butuh obat. Fatimah membela diri, suaranya gemetar. Iwan menatap Fatimah dengan lembut.
Saya bukan dokter, Bu. Saya tidak bisa bilang obat salah atau benar. Tapi, dia ragu melanjutkan. Tapi apa? Katakan. Tapi apakah ibu pernah bertanya pada Nona Laila, apa yang benar-benar dia butuhkan? Bukan apa yang ibu pikir dia butuhkan, tapi apa yang dia sendiri rasakan. Pertanyaan itu seperti tamparan. Fatimah tersentak. Kapan terakhir kali dia benar-benar bicara dengan Laila? Bukan memarahi, bukan memberi instruksi pada pembantu atau dokter, tapi benar-benar duduk, mendengar, tanpa agenda. Aku. Fatimah suaranya serak. Aku sudah memberikan segalanya. Rumah ini, dokter terbaik, perawat pribadi, semua fasilitas. Tapi apakah ibu memberikan waktu? Potong Iwan lembut. Bukan uang, tapi waktu. Telinga yang mau mendengar. Hati yang mau menerima. Air mata Fatimah jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, tembok pertahanannya runtuh. Dia menangis di depan orang lain. Di depan tukang kebunnya. Iwan tidak bergerak, tidak mencoba menghibur atau menyentuh. Dia hanya duduk di sana, memberi ruang untuk Fatimah mengeluarkan semua yang tertahan. Setelah beberapa menit, Fatimah menyeka air matanya dengan ujung syal. Maaf, bisiknya. Aku tidak biasa menangis seperti ini. Tidak apa-apa, Bu. Menangis itu sehat. Lebih baik keluar daripada mengeras di dalam hati. Fatimah menatap pemuda di depannya. Iwan hanya tukang kebun berusia 25 tahun. 10 tahun lebih muda darinya. Tidak punya gelar, tidak punya harta. Tapi kenapa kata-katanya begitu bijak? Kenapa matanya begitu dalam? Kamu belajar semua ini dari ibumu? Tanya Fatimah pelan. Iwan tersenyum sedih. Ibu saya wanita sederhana, Bu. Cuma lulusan SD. Tapi dia selalu bilang, ijazah tidak mengajarkan cara mencintai sesama. Hati yang mengajarkan itu. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara burung dan angin yang berbisik di antara daun. Iwan, Fatimah akhirnya berkata, apa kamu punya buku atau apapun yang bisa membantuku memahami Laila lebih baik? Iwan mengangguk. Saya punya satu buku, Bu. Sederhana saja. Tentang psikologi dasar. Saya beli pakai gaji pertama di sini karena penasaran kenapa manusia bisa sakit hati. Boleh aku pinjam? Tentu. Tunggu sebentar. Iwan berlari ke rumah kecilnya di ujung taman. Beberapa menit kemudian dia kembali dengan sebuah buku tipis bersampul biru, sudah agak kusam di sudut-sudutnya. Ini, Bu, maaf kalau sudah lecek. Saya sering baca. Fatimah menerima buku itu dengan hati-hati. Judulnya, Memahami Jiwa Manusia, Kebutuhan yang Terlupakan. Terima kasih, ucap Fatimah tulus. Iwan tersenyum. Sama-sama, Bu. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya siap mendengarkan. Walaupun saya tidak pintar, tapi saya bisa jadi teman bicara. Fatimah menatap Iwan lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu dalam mata pemuda ini. Ketulusan yang tidak pernah dilihatnya pada laki-laki lain. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada ambisi untuk memanfaatkan. Hanya kebaikan murni. Kamu orang yang baik, Iwan, kata Fatimah tanpa sadar. Iwan tertawa kecil. Saya cuma manusia biasa, Bu. Punya banyak salah juga. Malam itu, setelah semua orang tidur, Fatimah duduk di kamarnya dengan lampu redup. Dia membuka buku pemberian Iwan. Halaman pertama sudah ada coretan pensil dari Iwan. Hati yang mengerti lebih berharga dari kepala yang pintar. Fatimah tersenyum kecil. Tulisan tangannya seperti tulisan anak sekolah, tidak rapi tapi jujur. Dia mulai membaca. Bab pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya makan dan tidur, tapi juga kebutuhan untuk dicintai, didengar, diterima. Bab kedua tentang trauma dan cara mengatasinya. Bab ketiga,
Fatimah berhenti di bab ketiga. Judulnya, Kebutuhan Biologis dan Emosional yang Terpendam. Tangannya gemetar saat membaca. Buku itu menjelaskan bahwa manusia punya kebutuhan alami untuk dicintai, untuk menyentuh dan disentuh, untuk memiliki pasangan hidup. Ketika kebutuhan ini diabaikan atau ditekan terlalu lama, bisa menyebabkan depresi, kecemasan, bahkan gangguan mental yang parah. Fatimah berhenti membaca. Napasnya tercekat. Laila, adiknya mulai sakit 10 tahun lalu. Tepat setelah putus cinta dengan pemuda yang dicintainya. Keluarga besar melarang mereka menikah karena pemuda itu dari keluarga sederhana. Laila patah hati, dikurung di rumah, tidak boleh bertemu siapapun. Perlahan, dia mulai berubah. Menarik diri, lalu marah-marah, lalu hancur. Ya Allah, bisik Fatimah sambil menutup mulutnya. Apa yang sudah kami lakukan? Air matanya mengalir deras. Selama ini dia pikir dia melindungi adiknya dengan memberi fasilitas terbaik. Tapi ternyata dia ikut mengurung Laila. Mengurung hatinya, kebutuhannya, haknya untuk dicintai. Lebih menyakitkan lagi, Fatimah menyadari dia melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri. Mengurung diri, menolak cinta, membangun tembok tinggi. Semua karena trauma melihat ibunya hancur berkali-kali. Tapi aku berbeda dengan ibu, Fatimah berkata pada dirinya sendiri. Aku kuat. Aku tidak butuh laki-laki. Namun dadanya terasa kosong saat mengatakannya. Seperti berbohong pada diri sendiri. Fatimah terus membaca hingga larut malam. Setiap halaman membuka matanya lebih lebar. Setiap paragraf menghantam tembok pertahanannya. Pagi berikutnya, Fatimah mencari Iwan lagi. Kali ini dengan mata sembab tapi dengan tekad yang kuat. Iwan, kamu benar, katanya langsung. Laila butuh lebih dari obat. Dia butuh cinta. Dia butuh seseorang yang mencintainya. Iwan menatapnya dengan lembut. Ibu sudah baca bukunya. Sampai habis. Semalaman. Fatimah mengambil napas panjang. Aku akan mencarikan jodoh untuk Laila. Seseorang yang tulus, yang bisa menerima dia apa adanya. Itu keputusan yang baik, Bu. Tapi bagaimana? Bagaimana aku tahu siapa yang tulus? Iwan tersenyum. Ibu sudah tahu caranya. Dengarkan hati, bukan kepala. Lihat matanya, bukan dompetnya. 2 bulan berlalu. Fatimah bekerja keras mencari pasangan yang tepat untuk Laila. Dia menemukan seorang pria baik dari keluarga teman lama. Pria sederhana, guru sekolah, penyabar, dan penuh kasih sayang. Pernikahan berlangsung sederhana di taman rumah. Laila menangis bahagia, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Suaminya memegang tangannya dengan lembut, penuh cinta. Fatimah berdiri di samping ibunya, menyaksikan adiknya tersenyum. Hatinya hangat tapi juga sakit. Kamu melakukan hal yang benar, Nak, bisik ibunya. Terima kasih, Ibu, jawab Fatimah sambil memeluk ibunya. 3 bulan setelah menikah, keajaiban terjadi. Laila sembuh total. Tidak ada lagi amukan, tidak ada lagi tangisan histeris. Dia menjadi wanita yang ceria, yang suka memasak untuk suaminya, yang suka tertawa. Fatimah mengunjungi rumah kecil Laila suatu sore. Adiknya menyambut dengan pelukan hangat. Kakak, aku masak rendang hari ini. Coba dong. Mereka makan bersama, berbincang seperti dulu sebelum Laila sakit. Suami Laila ikut tertawa mendengar cerita masa kecil mereka. Tapi saat pulang ke rumahnya yang besar dan kosong, Fatimah merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Iri. Dia iri pada kebahagiaan adiknya. Iri pada tawa riang itu. Iri pada kehangatan yang tidak dimilikinya. Malam itu, Fatimah tidak bisa tidur. Dia duduk di taman, memeluk lututnya. Langit gelap, bintang bertaburan. Kenapa aku merasa begini? Bisiknya pada malam. Kenapa aku merasa kesepian?
Suara pintu rumah kecil terbuka. Iwan keluar, membawa 2 cangkir teh. Dia berjalan mendekat. "Maaf, Bu. Saya lihat Ibu dari jendela. Sepertinya butuh teman." Fatimah tersenyum sedih. "Kamu selalu tahu ya, apa yang orang butuhkan." Mereka duduk berdampingan di bangku taman. Diam-diam, hanya mendengarkan jangkrik bernyanyi. "Laila bahagia sekarang," kata Fatimah pelan. "Iya, Ibu yang membuatnya bahagia. Tapi kenapa aku? Kenapa aku merasa kosong?" Iwan tidak langsung menjawab. Dia mengambil napas panjang. Karena Ibu juga manusia. Ibu juga punya hati yang butuh dicintai. Fatimah menatap Iwan. Untuk pertama kalinya, dia tidak membantah, tidak membangun tembok, tidak bersikap angkuh. "Tapi aku takut, Iwan," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku takut hancur seperti ibuku." Iwan menatap balik dengan mata yang begitu tulus. "Tidak semua cinta akan menghancurkan, Bu. Kalau kita memilih orang yang tulus, cinta justru akan menyembuhkan." "Bagaimana aku tahu siapa yang tulus?" Iwan tersenyum kecil. "Ibu sudah tahu." Hati Fatimah berdegup kencang. Dia tahu maksud Iwan. Dia sudah tahu sejak lama, tapi tidak mau mengakui. Wajah yang selalu muncul di pikirannya setiap malam. Senyum yang selalu membuatnya tenang. Mata yang selalu membuatnya merasa aman. "Iwan, aku tidak mungkin." Fatimah menggeleng. "Kamu 10 tahun lebih muda. Kamu tukang kebun. Aku CEO. Ini tidak masuk akal." "Cinta memang tidak pernah masuk akal, Bu," jawab Iwan lembut. "Tapi cinta selalu masuk hati." Fatimah menangis. Untuk kedua kalinya di depan Iwan. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Ini tangis kesadaran. Kesadaran bahwa dia sudah jatuh cinta pada pemuda yang duduk di sampingnya. Dan yang lebih menakutkan, dia mulai menerima perasaan itu. Seminggu berlalu sejak malam itu di taman. Fatimah menjadi gelisah. Dia tidak bisa fokus bekerja, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap pagi dia bangun dengan satu nama di pikiran, Iwan. Dia mulai sering ke taman, mencari alasan untuk berbicara dengan pemuda itu. Menanyakan tentang bunga, tentang tanaman, tentang cuaca. Apa saja, asal bisa dekat dengannya. Iwan mulai menyadari perhatian Fatimah, tapi dia tetap menjaga sikap profesional. Dia menjawab pertanyaan dengan sopan, tersenyum ramah, tapi tidak lebih. Mungkin dia takut, mungkin dia tidak yakin dengan perasaan majikannya. Tapi Fatimah tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Setiap kali melihat Iwan tertawa, hatinya bergetar. Setiap kali Iwan menatapnya dengan mata teduh itu, lututnya hampir lemas. Dia sudah terlalu lama menekan perasaan. Terlalu lama hidup dalam kesendirian. "Aku sudah 35 tahun, gumamnya sore itu sambil bercermin. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Sore itu, Fatimah keluar ke taman dengan hati berdebar. Iwan sedang memangkas daun-daun kering di bawah pohon palem. Sinar matahari sore menerangi wajahnya, membuatnya tampak lebih muda dan damai. "Iwan," panggil Fatimah, suaranya gemetar. Iwan menoleh, meletakkan gunting pangkas. "Ya, Bu. Aku perlu bicara denganmu. Sesuatu yang penting." Iwan berjalan mendekat, wajahnya tampak khawatir. "Ada masalah, Bu?" Fatimah tersenyum kecil. Tulisan tangannya seperti tulisan anak sekolah, tidak rapi tapi jujur. Dia mulai membaca. Bab pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya makan dan tidur, tapi juga kebutuhan untuk dicintai, didengar, diterima. Bab kedua tentang trauma dan cara mengatasinya. Bab ketiga, Fatimah berhenti di bab ketiga. Judulnya, Kebutuhan Biologis dan Emosional yang Terpendam. Tangannya gemetar saat membaca.
Buku itu menjelaskan bahwa manusia punya kebutuhan alami untuk dicintai, untuk menyentuh dan disentuh, untuk memiliki pasangan hidup. Ketika kebutuhan ini diabaikan atau ditekan terlalu lama, bisa menyebabkan depresi, kecemasan, bahkan gangguan mental yang parah. Fatimah berhenti membaca. Napasnya tercekat. Laila, adiknya mulai sakit 10 tahun lalu. Tepat setelah putus cinta dengan pemuda yang dicintainya. Keluarga besar melarang mereka menikah karena pemuda itu dari keluarga sederhana. Laila patah hati, dikurung di rumah, tidak boleh bertemu siapapun. Perlahan, dia mulai berubah. Menarik diri, lalu marah-marah, lalu hancur. Ya Allah, bisik Fatimah sambil menutup mulutnya. Apa yang sudah kami lakukan? Air matanya mengalir deras. Selama ini dia pikir dia melindungi adiknya dengan memberi fasilitas terbaik. Tapi ternyata dia ikut mengurung Laila. Mengurung hatinya, kebutuhannya, haknya untuk dicintai. Lebih menyakitkan lagi, Fatimah menyadari dia melakukan hal yang sama pada dirinya sendiri. Mengurung diri, menolak cinta, membangun tembok tinggi. Semua karena trauma melihat ibunya hancur berkali-kali. Tapi aku berbeda dengan ibu, Fatimah berkata pada dirinya sendiri. Aku kuat. Aku tidak butuh laki-laki. Namun dadanya terasa kosong saat mengatakannya. Seperti berbohong pada diri sendiri. Fatimah terus membaca hingga larut malam. Setiap halaman membuka matanya lebih lebar. Setiap paragraf menghantam tembok pertahanannya. Pagi berikutnya, Fatimah mencari Iwan lagi. Kali ini dengan mata sembab tapi dengan tekad yang kuat. Iwan, kamu benar, katanya langsung. Laila butuh lebih dari obat. Dia butuh cinta. Dia butuh seseorang yang mencintainya. Iwan menatapnya dengan lembut. Ibu sudah baca bukunya. Sampai habis. Semalaman. Fatimah mengambil napas panjang. Aku akan mencarikan jodoh untuk Laila. Seseorang yang tulus, yang bisa menerima dia apa adanya. Itu keputusan yang baik, Bu. Tapi bagaimana? Bagaimana aku tahu siapa yang tulus? Iwan tersenyum. Ibu sudah tahu caranya. Dengarkan hati, bukan kepala. Lihat matanya, bukan dompetnya. 2 bulan berlalu. Fatimah bekerja keras mencari pasangan yang tepat untuk Laila. Dia menemukan seorang pria baik dari keluarga teman lama. Pria sederhana, guru sekolah, penyabar, dan penuh kasih sayang. Pernikahan berlangsung sederhana di taman rumah. Laila menangis bahagia, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Suaminya memegang tangannya dengan lembut, penuh cinta. Fatimah berdiri di samping ibunya, menyaksikan adiknya tersenyum. Hatinya hangat tapi juga sakit. Kamu melakukan hal yang benar, Nak, bisik ibunya. Terima kasih, Ibu, jawab Fatimah sambil memeluk ibunya. 3 bulan setelah menikah, keajaiban terjadi. Laila sembuh total. Tidak ada lagi amukan, tidak ada lagi tangisan histeris. Dia menjadi wanita yang ceria, yang suka memasak untuk suaminya, yang suka tertawa. Fatimah mengunjungi rumah kecil Laila suatu sore. Adiknya menyambut dengan pelukan hangat. Kakak, aku masak rendang hari ini. Coba dong. Mereka makan bersama, berbincang seperti dulu sebelum Laila sakit. Suami Laila ikut tertawa mendengar cerita masa kecil mereka. Tapi saat pulang ke rumahnya yang besar dan kosong, Fatimah merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Iri. Dia iri pada kebahagiaan adiknya. Iri pada tawa riang itu. Iri pada kehangatan yang tidak dimilikinya. Malam itu, Fatimah tidak bisa tidur. Dia duduk di taman, memeluk lututnya. Langit gelap, bintang bertaburan. Kenapa aku merasa begini? Bisiknya pada malam. Kenapa aku merasa kesepian? Suara pintu rumah kecil terbuka. Iwan keluar, membawa 2 cangkir teh. Dia berjalan mendekat. Maaf, Bu. Saya lihat Ibu dari jendela.
Sepertinya butuh teman. Fatimah tersenyum sedih. Kamu selalu tahu ya, apa yang orang butuhkan. Mereka duduk berdampingan di bangku taman. Diam-diam, hanya mendengarkan jangkrik bernyanyi. Laila bahagia sekarang, kata Fatimah pelan. Iya, ibu yang membuatnya bahagia. Tapi kenapa aku? Kenapa aku merasa kosong? Iwan tidak langsung menjawab. Dia mengambil napas panjang. Karena ibu juga manusia. Ibu juga punya hati yang butuh dicintai. Fatimah menatap Iwan. Untuk pertama kalinya, dia tidak membantah. Tidak membangun tembok. Tidak bersikap angkuh. Tapi aku takut. Iwan, bisiknya, suaranya bergetar. Aku takut hancur seperti ibuku. Iwan menatap balik dengan mata yang begitu tulus. Tidak semua cinta akan menghancurkan, Bu. Kalau kita memilih orang yang tulus, cinta justru akan menyembuhkan. Bagaimana aku tahu siapa yang tulus? Iwan tersenyum kecil. Ibu sudah tahu. Hati Fatimah berdegup kencang. Dia tahu maksud Iwan. Dia sudah tahu sejak lama, tapi tidak mau mengakui. Wajah yang selalu muncul di pikirannya setiap malam. Senyum yang selalu membuatnya tenang. Mata yang selalu membuatnya merasa aman. Iwan, aku tidak mungkin. Fatimah menggeleng. Kamu 10 tahun lebih muda. Kamu tukang kebun. Aku CEO. Ini tidak masuk akal. Cinta memang tidak pernah masuk akal, Bu, jawab Iwan lembut. Tapi cinta selalu masuk hati. Fatimah menangis. Untuk kedua kalinya di depan Iwan. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Ini tangis kesadaran. Kesadaran bahwa dia sudah jatuh cinta pada pemuda yang duduk di sampingnya. Dan yang lebih menakutkan, dia mulai menerima perasaan itu. Seminggu berlalu sejak malam itu di taman. Fatimah menjadi gelisah. Dia tidak bisa fokus bekerja, tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap pagi dia bangun dengan satu nama di pikiran, Iwan. Dia mulai sering ke taman, mencari alasan untuk berbicara dengan pemuda itu. Menanyakan tentang bunga, tentang tanaman, tentang cuaca. Apa saja, asal bisa dekat dengannya. Iwan mulai menyadari perhatian Fatimah, tapi dia tetap menjaga sikap profesional. Dia menjawab pertanyaan dengan sopan, tersenyum ramah, tapi tidak lebih. Mungkin dia takut, mungkin dia tidak yakin dengan perasaan majikannya. Tapi Fatimah tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Setiap kali melihat Iwan tertawa, hatinya bergetar. Setiap kali Iwan menatapnya dengan mata teduh itu, lututnya hampir lemas. Dia sudah terlalu lama menekan perasaan. Terlalu lama hidup dalam kesendirian. Aku sudah 35 tahun, gumamnya sore itu sambil bercermin. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sore itu, Fatimah keluar ke taman dengan hati berdebar. Iwan sedang memangkas daun-daun kering di bawah pohon palem. Sinar matahari sore menerangi wajahnya, membuatnya tampak lebih muda dan damai. Iwan, panggil Fatimah, suaranya gemetar. Iwan menoleh, meletakkan gunting pangkas. Ya, Bu. Aku perlu bicara denganmu. Sesuatu yang penting. Iwan berjalan mendekat, wajahnya tampak khawatir. Ada masalah, Bu? Semua kebutuhan yang selama ini ditekannya, semua perasaan yang dikuburnya, semua kerinduan yang diabaikannya, semuanya terpenuhi dalam pelukan suaminya. Dia menangis dalam pelukan Iwan, menangis karena bahagia, karena lega, karena akhirnya dia merasakan apa artinya dicintai dengan tulus. Terima kasih, bisiknya di telinga Iwan. Terima kasih sudah menemukanku. Iwan mengecup dahinya lembut. Kita yang menemukan satu sama lain. Dan sekarang, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Fatimah tersenyum dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa utuh. Tembok yang dibangunnya selama bertahun-tahun sudah hancur total. Dan di atas reruntuhan itu,
tumbuh sesuatu yang indah, cinta sejati. Di luar jendela, bulan bersinar terang. Bintang-bintang berkilauan seolah merayakan cinta dua jiwa yang akhirnya bersatu. Dan Fatimah tahu, ini baru permulaan. Permulaan kehidupan baru yang telah lama ditunggunya. Seminggu setelah pernikahan, Fatimah dan Iwan hidup dalam kebahagiaan sederhana. Setiap pagi mereka sarapan bersama, berbincang tentang rencana hari itu. Iwan tetap merawat taman, sementara Fatimah mengurus bisnis dari rumah. Tidak ada yang berubah dari rutinitas, tapi semuanya terasa berbeda. Ada kehangatan yang selama ini tidak pernah ada. Pagi itu, Fatimah sedang menyiapkan kopi untuk Iwan ketika bel rumah berbunyi berkali-kali. Tidak sopan, seperti orang yang marah. Iwan yang sedang di taman menoleh. Siapa itu? Fatimah mengerutkan dahi. Dia tidak mengundang siapapun. Dia berjalan ke pintu, membukanya. Di depan pintu berdiri 15 orang. Paman, bibi, sepupu, keponakan. Keluarga besarnya datang dengan wajah masam dan mata penuh amarah. Fatimah, paman tertuanya, Ahmad, langsung bersuara keras. Apa yang sudah kamu lakukan? Tanpa diundang, mereka semua masuk, memenuhi ruang tamu yang luas. Fatimah berdiri di tengah mereka, hatinya berdebar tapi wajahnya tetap tenang. Assalamualaikum, sapa Fatimah dingin. Kalian datang tanpa kabar. Tidak ada waktu untuk basa-basi, bentak Bibi Hadijah, adik ibunya. Kami dengar kamu menikah dengan tukang kebun? Itu benar. Fatimah mengangkat dagu. Benar. Aku sudah menikah dengan Iwan. Ruangan seketika ricuh. Semua orang berbicara bersamaan, suara-suara keras saling tumpang tindih. Kamu sudah gila. Memalukan keluarga. Bagaimana bisa seorang pengusaha sukses menikah dengan pembantu? Paman Ahmad mengangkat tangan, meminta keheningan. Semua orang diam. Fatimah, katanya dengan nada merendahkan. Kami tahu kamu sudah tua. Sudah 35 tahun, belum menikah. Kami mengerti kamu putus asa. Tapi ini terlalu rendah. Menikah dengan tukang kebun? Orang Indonesia yang tidak jelas asal-usulnya. Fatimah mengepalkan tangan. Jangan bicara tentang suamiku seperti itu. Sepupu perempuannya, Nadia, tertawa sinis. Suami? Kamu serius menyebutnya suami? Fatimah, dia memanfaatkanmu untuk uang. Itu jelas. Dia tidak seperti itu, bela Fatimah tegas. Bagaimana kamu tahu? Sela paman yang lain. Laki-laki seperti dia pasti punya agenda tersembunyi. Tunggu saja, nanti dia akan menguras hartamu lalu pergi. Kata-kata itu seperti pisau di hati Fatimah. Tapi dia tidak akan membiarkan mereka menghina Iwan. Kalian tidak mengenal dia. Kalian tidak tahu. Kami tidak perlu mengenal, potong Bibi Hadijah. Dia miskin, kamu kaya. Dia tidak berpendidikan, kamu sukses. Ini pernikahan yang tidak seimbang. Semua orang akan menertawakan kita. Kalian hanya memikirkan reputasi, teriak Fatimah, kesabarannya mulai habis. Tidak ada yang peduli pada kebahagiaanku. Paman Ahmad melangkah maju, menunjuk Fatimah dengan jari. Kebahagiaan? Kamu pikir ini akan membuatmu bahagia? Tunggu sampai dia mulai menuntut uang, tunggu sampai dia mulai selingkuh dengan wanita lain yang lebih muda. Air mata Fatimah mulai turun, tapi bukan karena sedih, karena marah. Marah pada keluarga yang seharusnya mendukungnya tapi malah menghakimi. Pintu rumah terbuka. Iwan masuk. Wajahnya tenang tapi matanya khawatir melihat Fatimah menangis. Fatimah, dia berjalan mendekati istrinya, berdiri di sampingnya. Semua mata tertuju pada Iwan. Pandangan meremehkan, mengejek, menghina. Paman Ahmad tertawa sarkastik. Ini dia orangnya. Kamu sudah meracuni pikiran keponakan kami. Iwan tidak menjawab.
Dia hanya memegang tangan Fatimah dengan lembut, memberi kekuatan. "Berapa yang kamu minta?" tanya sepupu laki-lakinya, Khalid. "Berapa uang yang kamu inginkan untuk meninggalkan Fatimah? Sebut saja angkanya." Iwan menatap Khalid dengan tenang. "Saya tidak bisa dibeli. Saya mencintai istri saya." "Cinta?" Nadia tertawa keras. "Jangan berpura-pura. Kamu hanya mengincar hartanya." "Saya tidak peduli dengan hartanya," jawab Iwan, suaranya tetap tenang tapi tegas. "Saya mencintai Fatimah karena hatinya, bukan dompetnya." "Omong kosong," bentak Paman Ahmad. "Fatimah, ceraikan dia sekarang sebelum terlambat. Kami akan mencarikan jodoh yang sepadan untukmu." "Tidak!" Fatimah berteriak. "Aku tidak akan menceraikan suamiku. Aku mencintainya." Bibi Khadijah melangkah maju, menatap Fatimah dengan tajam. "Kamu memang sudah gila. Seperti ibumu dulu. Selalu memilih laki-laki yang salah." Kata-kata itu menampar Fatimah. Menyebut ibunya yang selalu menjadi luka terdalamnya. "Jangan bawa-bawa ibuku." Suara Fatimah bergetar. "Kenapa tidak? Ibumu menikah 4 kali dan semua hancur. Sekarang kamu mengulangi kesalahannya, menikah dengan laki-laki yang tidak pantas." Fatimah hampir membalas ketika suara lain terdengar dari tangga. "Cukup." Semua orang terdiam. Ibu Fatimah berdiri di anak tangga, wajahnya pucat tapi matanya berapi-api. Wanita yang selama ini selalu diam, selalu pasrah, kini berdiri tegak dengan kemarahan yang tidak pernah dilihat siapapun. "Ibu!" bisik Fatimah. Ibu Fatimah turun tangga dengan langkah pelan tapi penuh kewibawaan. Semua mata tertuju padanya. "Kalian?" Suaranya bergetar tapi keras. "Kalian semua munafik." Paman Ahmad tersentak. "Apa yang kamu?" "Diam," bentak Ibu Fatimah. "Sekarang giliran aku yang bicara." Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Ibu Fatimah tidak pernah berteriak seperti ini. "Kalian yang dulu diam saat aku disakiti," lanjut Ibu Fatimah, air matanya mulai turun. "Kalian yang dulu bilang, bersabarlah, saat suami pertamaku memukulku. Kalian yang bilang, pertahankan pernikahan, saat suami keduaku menguras uangku." Dia melangkah ke tengah ruangan, menatap satu persatu anggota keluarganya. "Suami ketigaku selingkuh di depan mataku. Kalian tahu apa yang kalian katakan? Itu salahmu, kamu tidak pandai melayani suami. Suami keempatku membawa wanita lain ke rumah ini. Dan kalian bilang, sabar saja, ini takdir." Suaranya semakin keras. Semua kepedihan yang terpendam puluhan tahun meledak keluar. "Fatimah menderita melihatku hancur berkali-kali. Dia membangun tembok di hatinya karena trauma melihat ibunya dihancurkan oleh laki-laki yang kalian bilang terhormat dan sepadan." Bibi Khadijah mencoba membela diri. "Tapi..." "Belum selesai aku bicara," Ibu Fatimah memotong tajam. "Laila sakit mental karena kalian melarangnya menikah dengan laki-laki yang dia cinta. Kalian bilang dia tidak sekelas, tidak cukup kaya. Sekarang apa? Dia bahagia dengan suami sederhana yang mencintainya dengan tulus." Ibu Fatimah berjalan mendekati Fatimah dan Iwan, berdiri di hadapan mereka. "Dan sekarang, saat akhirnya Fatimah menemukan kebahagiaan, kalian datang menghakimi? Kalian yang mana saat kami butuh bantuan? Kalian yang mana saat kami menangis sendirian?" Air matanya mengalir deras, tapi suaranya tidak gemetar lagi. "Kalian hanya datang saat ada masalah, saat ada yang bisa kalian kritik, tidak pernah saat kami butuh dukungan." Paman Ahmad mencoba membela diri. "Kami cuma peduli pada Fatimah." "Peduli?" Ibu Fatimah menatapnya tajam. "Kalau peduli, kenapa tidak pernah datang saat dia menangis sendirian di rumah sebesar ini? Kenapa tidak pernah tanya bagaimana perasaannya hidup tanpa cinta selama 35 tahun?
Dia menunjuk pintu dengan tangan gemetar. Keluar. Keluar semua dari rumah ini. Tidak ada yang bergerak. Semua terkejut. Keluar, teriak Ibu Fatimah lebih keras. Atau aku yang akan mengusir kalian satu persatu. Paman Ahmad masih mencoba. Kamu tidak bisa. Ini rumah anakku. Dan aku ibunya. Aku punya hak mengusir orang yang menyakiti anakku. Perlahan, satu persatu keluarga besar mulai bergerak ke pintu. Wajah mereka merah, malu, marah. Mereka tidak menyangka wanita lemah yang selama ini mereka remehkan bisa sekuat ini. Saat semua sudah keluar, Ibu Fatimah menutup pintu keras. Tubuhnya gemetar, kakinya hampir tidak kuat menopang. Fatimah langsung memeluknya. Ibu. Ibu Fatimah menangis di pelukan putrinya. Maafkan ibu yang lemah selama ini, Nak. Maafkan ibu yang tidak pernah berani membela diri. Ibu tidak lemah, Fatimah menggeleng sambil menangis. Ibu adalah wanita terkuat yang aku kenal. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah membela kami. Mereka berpelukan erat, menangis bersama. Semua luka lama, semua kepedihan yang terpendam, semuanya keluar. Iwan berdiri tidak jauh dari mereka, air matanya juga mengalir. Dia menunduk hormat pada Ibu Fatimah. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sudah mempercayai saya. Ibu Fatimah melepas pelukan Fatimah, berjalan mendekati Iwan. Dia menatap pemuda itu dengan lembut. Kamu yang pertama kali membuat anakku tersenyum tulus, Iwan. Kamu yang menyembuhkan Laila. Kamu yang membawa kebahagiaan ke keluarga ini. Dia meraih tangan Iwan dengan kedua tangannya. Jaga anakku. Cintai dia seperti dia mencintaimu. Jangan pernah sakiti dia. Iwan memegang tangan ibu mertuanya dengan penuh hormat. Dengan seluruh hidupku, Ibu, saya berjanji. Ibu Fatimah tersenyum, lalu memeluk Iwan seperti memeluk anak sendiri. Selamat datang di keluarga kami, anakku. Iwan menangis dalam pelukan itu. Dia kehilangan ibunya saat remaja. Dan kini, dia menemukan ibu lagi. Ibu yang menerimanya apa adanya. Sore itu, mereka bertiga duduk di taman. Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya kedamaian. Mereka akan kembali lagi, kata Fatimah pelan. Keluarga besar tidak akan diam saja. Biarkan mereka datang, jawab Ibu Fatimah tegas. Aku tidak takut lagi. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang, aku akan selalu berdiri di sisi kalian. Iwan memegang tangan Fatimah. Kita hadapi bersama, apapun yang terjadi. Fatimah tersenyum, menatap suami dan ibunya. Ini keluarganya. Keluarga kecil yang dibangun atas cinta tulus, bukan darah atau harta. Dan dia tahu, keluarga seperti ini lebih kuat dari apapun yang bisa dihancurkan oleh keluarga besarnya. Malam itu, setelah ibu tidur, Fatimah dan Iwan duduk di balkon kamar mereka. Hari yang berat, bisik Fatimah sambil bersandar di bahu Iwan. Tapi kita melewatinya, jawab Iwan sambil mengecup puncak kepala istrinya. Terima kasih sudah tetap tenang tadi. Aku tahu mereka menyakitimu dengan kata-kata mereka. Iwan tersenyum. Kata-kata orang yang tidak mengenal kita tidak akan mengubah cintaku padamu. Fatimah mengangkat wajah, menatap mata suaminya. Aku mencintaimu, Iwan. Lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku juga mencintaimu, Fatimah. Selamanya. Mereka berciuman lembut di bawah cahaya bulan. Badai keluarga sudah berlalu. Dan mereka keluar lebih kuat dari sebelumnya. Karena cinta sejati tidak akan hancur oleh kata-kata kasar atau penghakiman. Cinta sejati justru tumbuh lebih kuat saat diuji. Dan cinta mereka sudah melewati ujian terberat. 3 bulan berlalu sejak konfrontasi dengan keluarga besar. Kehidupan Fatimah dan Iwan berubah total, tapi bukan seperti yang dibayangkan orang-orang. Iwan tidak lagi bekerja sebagai tukang kebun.
Fatimah mengajaknya menjadi partner dalam bisnis properti. Awalnya Iwan ragu, merasa tidak punya pendidikan formal di bidang itu. Tapi Fatimah meyakinkannya. Kamu punya sesuatu yang tidak diajarkan di universitas, kata Fatimah suatu pagi sambil menyiapkan sarapan. Kamu punya kepekaan terhadap orang. Kamu bisa melihat apa yang mereka butuhkan. Itu yang paling penting dalam bisnis. Dan Fatimah benar. Pagi itu, mereka akan bertemu dengan klien potensial. Seorang pengusaha kaya yang ingin berinvestasi di proyek properti besar. Fatimah sudah menyiapkan presentasi lengkap dengan angka dan proyeksi keuntungan. Di ruang meeting kantor Fatimah, klien itu datang bersama asistennya. Pria parubaya bernama Tuan Hasan, berbusana rapi, tatapan tajam dan penuh perhitungan. Selamat pagi, Tuan Hasan, sapa Fatimah profesional. Pagi, jawab Hasan singkat. Matanya melirik Iwan yang duduk di samping Fatimah. Ini siapa? Ini Iwan, suami saya dan partner bisnis saya. Hasan menaikkan alis, tidak menyembunyikan keraguannya. Partner bisnis? Maaf, tapi saya dengar dia dulu tukang kebun. Fatimah tersenyum tipis. Dia sudah terbiasa dengan pandangan meremehkan seperti ini. Benar. Dan sekarang dia partner saya. Silakan duduk, Tuan Hasan. Mari kita mulai. Fatimah mempresentasikan proyek apartemen mewah di pusat kota. Lokasi strategis, desain modern, target pasar kelas atas. Semua angka sudah dihitung matang. Hasan mendengarkan dengan wajah datar. Saat presentasi selesai, dia berkata, angkanya bagus, tapi saya belum yakin. Apa yang membuat Tuan ragu? Tanya Fatimah. Pasar kelas atas sudah jenuh. Semua orang membangun apartemen mewah. Apa yang membuat proyek ini berbeda? Fatimah akan menjawab, tapi Iwan mengangkat tangan pelan. Boleh saya bicara? Hasan menatapnya dengan skeptis. Silakan. Iwan mengambil napas. Tuan Hasan, boleh saya tahu, Tuan investasi ini untuk siapa? Untuk profit saja? Atau untuk warisan anak cucu? Hasan terdiam, tidak menyangka pertanyaan itu. Tentu untuk anak cucu. Kalau begitu, pertanyaan saya, apakah anak cucu Tuan akan bangga dengan bangunan yang hanya mengejar uang, atau bangunan yang memberi manfaat untuk banyak orang? Hasan mengerutkan dahi. Maksudmu? Iwan membuka laptop, menunjukkan peta lokasi. Lokasi ini memang strategis. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, di sekitarnya ada pasar tradisional, sekolah negeri, dan puskesmas. Artinya, di sini juga tinggal masyarakat menengah ke bawah. Lalu, kalau kita bangun apartemen mewah, kita hanya melayani sedikit orang kaya. Tapi kalau kita bangun ruko dengan konsep modern tapi harga terjangkau, kita membantu pedagang kecil punya tempat usaha yang layak. Mereka bisa berkembang, ekonomi lokal naik, dan nama Tuan akan dikenang sebagai orang yang membangun, bukan hanya mencari untung. Keheningan. Hasan menatap Iwan dengan pandangan berbeda. Tidak lagi meremehkan, tapi penasaran. Kamu pikirkan semua ini sendiri? Iwan tersenyum sederhana. Saya hanya melihat dari sudut pandang orang biasa, Tuan. Orang seperti saya dulu, yang butuh tempat usaha tapi tidak mampu sewa mahal. Kalau kita bisa bangun sesuatu yang membantu mereka, bukankah itu lebih bermakna? Hasan terdiam lama. Lalu, perlahan, dia tersenyum. Kamu tahu apa? Saya suka caramu berpikir. Deal. Kita bangun ruko, bukan apartemen. Fatimah hampir tidak percaya. Proyek senilai miliaran ini disetujui karena perspektif sederhana Iwan. Di mobil pulang, Fatimah menatap suaminya dengan kagum. Kamu luar biasa, Iwan. Iwan tertawa kecil. Saya cuma jujur saja. Saya tahu bagaimana rasanya jadi orang kecil yang bermimpi punya usaha. Saya tidak mau proyek kita hanya untungkan orang kaya.
Fatimah meraih tangan suaminya, menciumnya lembut. Ini kenapa aku mencintaimu. Kamu tidak pernah lupa dari mana kamu berasal. Tapi kehidupan mereka tidak selalu mulus. Prasangka sosial masih ada di mana-mana. Minggu berikutnya, mereka menghadiri acara gala dinner pengusaha. Fatimah harus hadir karena ada beberapa klien penting di sana. Iwan menemaninya dengan setelan sederhana yang dibeli Fatimah. Begitu mereka masuk, bisikan mulai terdengar. Tatapan mengejek, senyum sinis. Fatimah merasakan Iwan menggenggam tangannya lebih erat. "Kamu baik-baik saja?" bisik Fatimah. "Selama kamu di sampingku, aku baik-baik saja," jawab Iwan pelan. Seorang pengusaha wanita bernama Rania mendekati mereka, senyum palsunya lebar. "Fatimah, lama tidak bertemu. Dan ini pasti suamimu yang terkenal itu." Fatimah tersenyum tipis. "Ya, ini Iwan." Rania menatap Iwan dari atas ke bawah. "Unik ya. Dari mana kamu menemukannya, Fatimah?" "Aku dengar dia bekas tukang kebunmu." "Bukan bekas," jawab Fatimah tenang. "Dia memang tukang kebunku. Dan sekarang partner bisnismu juga." "Oh." Rania tertawa kecil. "Tukang kebun jadi pengusaha? Ceritanya seperti dongeng." Iwan tersenyum ramah, tidak tersinggung. "Memang seperti dongeng, Bu Rania. Tapi dongeng juga bisa jadi kenyataan kalau ada cinta yang tulus." Rania menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Kamu tidak merasa tidak sepadan dengan Fatimah?" "Setiap hari," jawab Iwan jujur. "Tapi istri saya selalu mengingatkan, nilai manusia bukan dari uang atau gelar, dari hati dan niat." Untuk pertama kalinya, Rania terdiam. Tidak ada jawaban sarkastik yang bisa dikeluarkannya. Fatimah memegang tangan Iwan, mengangkatnya sedikit. "Suamiku memang berbeda dari lingkungan ini. Tapi perbedaan itu yang membuatnya istimewa. Dia mengajarkan kami semua arti ketulusan." Beberapa tamu yang mendengar percakapan itu mulai berubah pandangan. Ada yang mulai tersenyum, bukan dengan ejekan, tapi dengan rasa hormat. Seorang pengusaha tua mendekati Iwan, mengulurkan tangan. "Saya dengar presentasimu untuk proyek ruko Tuan Hasan. Cemerlang. Kamu punya visi yang berbeda. Saya suka itu." Iwan berjabat tangan dengan rendah hati. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melihat dari sudut yang sering terlupakan." Malam itu, Iwan membuktikan bahwa nilai seseorang bukan dari asal-usul, tapi dari karakter dan visinya. Di mobil pulang, Fatimah bersandar di bahu Iwan. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Kamu tahu itu kan?" "Aku tahu," jawab Iwan sambil mengusap rambut istrinya. "Tapi aku ingin mereka tahu, pilihan yang kamu buat tidak salah." Fatimah tersenyum. "Aku tidak pernah ragu sedikit pun." Tapi kejutan terbesar datang di malam ulang tahun Iwan yang ke-26. Fatimah ingin memberikan kejutan istimewa. Dia teringat cerita Iwan tentang kampung halamannya di Indonesia, tentang masakan ibunya yang dirindukan. Diam-diam, Fatimah belajar memasak rendang dari video tutorial. Dia yang tidak pernah masak sendiri seumur hidupnya, kini berdiri di dapur dengan tangan penuh tepung dan bumbu. Hari itu, dia sudah mencoba 3 kali dan 3 kali gagal. Rendangnya gosong, atau dagingnya keras, atau bumbunya kurang pas. "Kenapa sulit sekali?" gerutunya sambil mengaduk kuali untuk keempat kalinya. Ibu Fatimah masuk ke dapur, tersenyum melihat putrinya yang frustrasi. "Biar ibu bantu." "Tidak, Bu." Fatimah menggeleng keras kepala. "Aku harus bisa. Ini untuk Iwan." Ibu tersenyum bangga. "Baiklah. Tapi ingat, masakan yang enak bukan cuma soal resep. Ada cinta di dalamnya." Fatimah mengangguk, mencoba lagi dengan lebih sabar. Malam itu, saat Iwan pulang dari mengurus proyek, rumah berbau harum rempah-rempah. Dia mengerutkan dahi, bingung.
Fatimah, panggilnya sambil masuk ke rumah. Di ruang makan, Fatimah berdiri dengan senyum gugup. Di meja tertata rendang, nasi putih, dan sambal. Iwan terpaku. Matanya membesar. Ini rendang. Fatimah mengangguk. Aku mencoba masak. Untuk ulang tahunmu. Mungkin tidak sebaik masakan ibumu. Tapi, Iwan tiba-tiba memeluknya erat, menangis. Fatimah terkejut. Kenapa? Apa aku salah? Tidak. Iwan menggeleng sambil terisak. Ini seperti masakan ibu. Bahkan baunya sama. Mereka duduk bersama. Iwan mencicipi rendang itu dengan mata berkaca-kaca. Enak? Tanya Fatimah cemas. Iwan mengangguk, air matanya turun. Lebih dari enak. Ini rumah. Rasanya seperti pulang. Fatimah ikut menangis. Terima kasih sudah menerima semua yang aku punya, Iwan, termasuk usahaku yang kikuk ini. Iwan meraih tangan istrinya di atas meja. Terima kasih sudah mau menerima budayaku. Belajar masakanku. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini bagiku. Malam itu, mereka makan sambil Iwan bercerita tentang kampung halamannya. Tentang sawah hijau, sungai jernih, dan ibu yang selalu memasak rendang di hari spesial. Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali bertanya. Dan dalam percakapan itu, mereka semakin dekat. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai dua jiwa yang benar-benar menerima satu sama lain. 6 bulan setelah pernikahan, Fatimah merasakan mual di pagi hari. Dia pergi ke dokter sendirian, tidak ingin membuat Iwan khawatir. Tapi saat dokter mengucapkan selamat, air matanya langsung jatuh. Hamil. Dia hamil. Di usia 35 tahun, setelah bertahun-tahun hidup sendirian, sekarang dia akan menjadi ibu. Sore itu, dia menunggu Iwan di taman. Tempat di mana semuanya dimulai. Tempat pertama kali dia melihat kebaikan sejati Iwan. Iwan datang dengan senyum lelah sehabis kerja. Ada apa? Sayang, kamu bilang ingin bicara di taman. Fatimah menarik napas panjang, meraih tangan suaminya. Iwan, kita akan punya bayi. Wajah Iwan berubah dari bingung, ke terkejut, lalu ke bahagia yang meluap-luap. Dia mengangkat Fatimah, berputar-putar sambil tertawa dan menangis. Benarkah? Kita akan jadi orang tua. Fatimah mengangguk sambil tertawa. Ya. Kita akan jadi orang tua. Mereka berpelukan erat di taman itu, di bawah pohon yang sama tempat mereka pertama kali bicara tentang penyembuhan. Terima kasih, bisik Iwan di telinga Fatimah. Terima kasih sudah memberi aku keluarga. Kitalah yang harus berterima kasih, jawab Fatimah. Kamu yang menemukan kami. Kamu yang menyembuhkan kami. Kamu yang mengajarkan kami arti cinta sejati. Malam itu, mereka duduk di balkon kamar, menatap bintang-bintang. Kalau anak kita nanti bertanya kenapa ayah dan ibu menikah, apa yang akan kita jawab? Tanya Iwan sambil mengusap perut Fatimah yang masih rata. Fatimah tersenyum. Kita akan bilang, karena cinta tidak mengenal batas, tidak mengenal usia, kelas sosial, atau bangsa. Cinta hanya butuh ketulusan hati dan keberanian untuk merasakan. Dan kita akan ajarkan dia untuk tidak pernah menghakimi orang dari luarnya saja, tambah Iwan. Ya, angguk Fatimah. Kita akan ajarkan dia melihat hati manusia, seperti yang kamu ajarkan padaku. Mereka terdiam, menikmati keheningan malam yang damai. 35 tahun Fatimah hidup dengan tembok tinggi di sekitar hatinya. 35 tahun dia percaya bahwa cinta hanya akan menghancurkan. Tapi seorang tukang kebun muda dengan mata teduh dan hati tulus membuktikan sebaliknya. Cinta yang benar justru menyembuhkan. Cinta yang tulus justru membangun. Dan sekarang, cinta itu akan tumbuh menjadi kehidupan baru. Kehidupan yang akan diajarkan tentang nilai-nilai yang sama. Ketulusan, keberanian, dan tidak menghakimi.
Fatimah menatap langit malam, penuh bintang. Kamu tahu, Iwan, aku sering berpikir apa yang akan terjadi kalau aku tidak membiarkan hati ini terbuka. Tapi kamu membukanya, jawab Iwan lembut. Ya, Fatimah tersenyum. Dan itu keputusan terbaik yang pernah aku buat. Mereka berciuman lembut di bawah cahaya bulan, dengan taman yang pertama kali mempertemukan mereka terhampar di bawah. Taman tempat seorang wanita angkuh belajar tentang ketulusan. Taman tempat seorang tukang kebun sederhana mengajarkan arti cinta sejati. Dan taman yang akan menyaksikan keluarga mereka tumbuh dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Karena pada akhirnya, cinta sejati tidak mengenal batas. Cinta hanya butuh hati yang tulus dan keberanian untuk merasakan.